Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam rahayu. Rembag prasutan jroning manah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Yang Maha Agung. Disehatkan apa yang menjadi semua perjalanan, disehatkan semua keluarga kita. Dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, selalu dimudahkan apa yang menjadi urusannya, selalu mendapat rahmat ridho dari Gusti Yang Maha Agung. Amin. Alhamdulillah, di episode kali ini minangka talange atur. Minangka talange atur itu cuma saya jembatan untuk suruh menyampaikan. Ya, karena kalau saya nanti ngomong Jawa terus, secara Jawa terus kan kadang di situ ada yang komen, Gus, Mas Jos nggak tahu bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Jawa. Masih di tema tentang modar. Ini modar ya, modar tentang urusan di situ Satrio Beningit. Jadi saya dalam lakon tugas kami, ya tugas kami, siapa sih tugas ke? Ya wis pokoknya apa yang ditugaski, ya apa yang saya sampaikan ya ini salah satu yang harus amanah, yang namanya kita tuh amanah yang harus saya sampaikan. Satrio Beningit, kembalinya negeri Sabah. Kalau kita bicara negeri Sabah itu kan dulu ya kita lakon Satrio Beningit ini. Entar dulu ini jadi tatanannya biar tatanannya lampah itu ini di Satrio Beningit di kenabiane. di konsep di tatanan kenabian itu kan diambil dari Nabi Ibrahim saja. Dari Nabi Ibrahim, so anak turunnya ya kan sampai yaitu sampai Israel, Daud sampai semua kan. Nah, jadi saat ini yang pada geger Timur Tengah itu kan para anak Nabi Ibrahim putu-putunya do geger kerekeran atau rebutan apa? Kurang ngerti kula. Nah, ini diambil Nabi Ibrahim saja. Di situ nabian itu sampai kita bicara di situ Masjid Al-Aqsa atau seperti apa, dan di situ mungkin sampai kitab tabut itu kan pada mencari kitab tabut yang ya pokoknya kalau urusan itu dengan pada paham itu saya nggak ketahuan-tahuan nanti durasi ini saya le sanjang seperti apa tentang babakan itu ya intinya saja ya yang gampang di kita tuh bisa dimengerti ya, karena sifatnya di sini saya nggak yang paling benar podo-podo sinau. Waduh, ini belangkonnya agak menceng. Bentar. Waduh, ini kita benerin. Menceng malah repot nih. Menceng. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Sambil lutut. Pokoknya intinya nggak apa-apa. Yang nggak suka melihat orang merokok, maaf, ngapunten nggih. Saya minta maaf. Nahkoda ikut dalam persidangan kembalinya negeri Sabah. Wah, kalau kita bicara negeri Sabah, itu kan Ratu Bilqis, dan di situ kan hubungannya sama Sulaiman, sama burung hut yang dulu terbang menemukan di situ katanya negeri yang di situ menyembah atau memuja matahari karena belum tahu. Nah, itu pokoknya cerita itulah. Nah, ini seperti akan kembali ke seperti apa dalam arti saat ini kita soal di tema Satrio Beningit itu. Ya seperti kembali ke negeri Sabah kayak dulu. Negeri Sabah itu kan negeri yang makmur, negeri barat itu negerinya itu
pokoknya di negeri Sabah itu negeri yang elok, indah, kok masan pokoknya itu. Pokoknya kalau kita Ratu Bilqis itu kan, Ratu Bilqis kan jin itu loh. Ya. Tapi gandrung sama Nabi Sulaiman, mengikuti Nabi Sulaiman. Jadi dia kan ketauhid, menyembah sama Gusti nih. Ya sama kayak Ibrahim juga, Nabi Ibrahim seperti itu. Wah, nyembah patung. Nyembah patung sama Ibrahim yuk patungnya dikampak. Nah, jadi lakon dalam Satria Piningit ya, meskipun di situ ada sosok yang memang ada yang diperjalankan sosoknya itu kan. Ya, kita nggak usah didewa-dewakan, nggak usah dituhan-tuhankan. Nanti malah ceritanya kayak Nabi Ibrahim. Wes gandung tuh dari Satria Piningit kabeh begini di. Nah, makanya itu ini perjalanan hati-hati sekali, beda-beda tipis tentang lakon lampah perjalanan itu. Makanya di situ juga ada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kita sama-sama mencari hidayah. Wis jadi awake dhewe. Nanti ya koyo Satria Piningit muncul ya, muncul itu ya dengan sistemnya seperti apa. Itu memang sudah menjadi ketentuan. Saya yakin kayak seorang Satria Piningit itu pun ya itu seman baik sama Gusti Allah. Malah ora pingin dari Satria Piningit. Kalau memang ada di dunia ini, kalau memang iyo di dunia ini diperjalankan terus nggak mungkin aku Satria Piningit itu aku aku tuh pokoknya ini digustek kayak gitu loh. Nah, Satria Piningit jadi berhala sama Ibrahim pelatok nanti Satria Piningit. Nah, ini sebuah proses lakon lampah perjalanan tentang kita bicara Satria Piningit. Kalau masalah kita bicara ini kita Allah semua mudah, kita ngomong Allah itu mudah apapun. Nah, makanya dalam negeri Sabah itu dulu kan orang kan nggak nggak tahu. Mungkin yang dewa-dewakan makhluk, dewa-dewakan apa? Ya mungkin dia merasa kenal sama ini, tapi kan dirasani nang atine itu nggak sampai gitu loh, nggak sampai. Kita tuh arek ketemu Gusti Allah iki piye sih? Kita mau ketemu sama Allah itu harus seperti apa? Apakah kita tuh mau ketemu sama Allah tuh kudu pakaian sing ngalim, sing ketok ngalim, sing ketok wis pokok intine iki mustad atau wis pokoknya itu ngabib seperti apa itu. Tapi kan belum tentu. Nah, makanya di situ ada pelajaran Weda Jawa. Telah lulus Weda Jawa, Satria Piningit. Nah, itu kan kembali ke jiwa-jiwa Nusantara kita. Karena dalam sistem konsep Satria Piningit tidak membeda-bedakan setelah mau agamanya apapun itu monggo. Sama aja kan kayak Satria Piningit itu kan menyelamatkan. Makanya di situ Al-Mahdi, Imam Mahdi juru selamat, memanusiakan manusia. Jadi di saat ini alamnya itu kayak di Nusantara ini atau dimanapun semuanya itu ya kayak terulang negeri Sabah seperti itu, seolah-olah ngalim. Intinya itu merasa jadi Satria Piningit itu paling ngalim, paling ini itu kecer Satria Piningit sing di situ itu ada juga Satria Piningit kok kecer, dalam arti kecer ini ngapunten cabul. Banyak seperti itu ada. Pokok intinya wanita. Wah, pokok intinya wanita. Pokoknya goda apa-apa. Padahal Satria Piningit seperti itu. Nah, makanya tipuan-tipuan daya fitnah akhir zaman Dajjal itu kita hati-hati. Dan yang saya tahu yang mempunyai lakon memang benar-benar ngerti tentang hal urusan Satria Piningit itu malah sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali karena apa? Ibaratnya kayak bolongan songo itu loh. Bolongan songo kan kita ngerti kan? Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9-nya itu senang ngisor-ngisor itu.
makanya jadi 09. Nah, ngeten sedulur. Makanya kita iman makanya seperti itu. Maksud dari Satria Piningit kita ini itu semuanya. Rasa ini kita paling bagus dewi Satria Piningit. Paling gagah dewi, paling menangan dewi, wis kaya raja. Lu malah jadi Fir'aun. Wah. Nah, itulah. Ini sedikit bisa ditangkap ya buat semua teman-teman tentang kita. Satria Piningit nahkoda ikut dalam persidangan negeri Sabah. Nah, jadi kan mengarahkan kembali ke tauhid. Nah, pertama jadi satria buat diri kita. Yang welas asih. Menata yang pertama itu yang menata diri kita, menjadi pemimpin buat diri kita. Yang sudah berkeluarga yang menata keluarga. Semua sampai merambet ke lingkungan dan semuanya itu sistem, insya Allah semua akan padang. Yang penting kembali pertama dari kita semua yang mempunyai lakon makom perjalanan leluhur entah dari barat timur atau manapun Pajajaran, Majapahit atau Pasir Luhur semua itu kan dituntun. Nah, seperti itu. Tapi semua akan kembalinya ke Gusti yang Maha Agung. Bukan kembali ke Satria Piningit, meskipun nanti ada sosok itu pun ya cukup kembalinya ke Gusti yang Maha Agung. Bahkan seorang Satria Piningit pun itu seperti apa yang namanya Satria Piningit itu kan ya terbingit. Ini perjalanan dua alam. Nah, nanti kan namanya di darahnya itu, di titisami di darahnya itu yang kuat. Nah itu ya udah berjalan saat ini secara alam kemana ya harus berangkat dan tidak mencari pengikut, tidak gerombolan, apalagi di situ keurusannya arah pencairan harta merasa Satria Piningit. Buatan seperti itu. Makanya saat ini saya cuma link pesan kalau ada yang mengaku Satria Piningit urusannya cuma harta saja, buat ini itu cair sampai ini tinggalkan. Karena lakon Satria Piningit yang sejati ini yang saya tahu tidak seperti itu. Nah, kalau untuk urusan harta apapun yang mungkin Satria Piningit itu kunci, tapi malah tidak memikirkan hal itu. Mikirnya ya apa? Mikirnya itu yang guang awan dukun, nyatoke energi. Harta itu semuanya harus Gusti Allah yang ngatur, muncul ke mawon. Dan yang namanya seorang satrio ini itu nggak mungkin deklarasi saya Satria Piningit, saya Ratu Adil, enggak. Nah, ini sedikit pelajaran tentang negeri Sabah, Satria Piningit atau yang masih ada hubungan itu. Jadi di saat ini ya kita kadang-kadang udah mengenal Gusti Allah, pokoknya gampang kita bicara Allah itu, tapi kan Widojo ini nggak ketemu. Nah, makanya kita tuh temukanlah jiwa kita, bangunkanlah jiwa kita, kita pasti akan ketemu sama Tuhan, sama Gusti ini. Jadi kalau ada acara yang manunggaling kawula Gusti, apa itu semua, itu juga pakai lelaku. Pakai lelaku apa yang menjadi lagunya semua. Nah, ini sedikit udaran, sedikit apa yang harus saya sampaikan. Ya, kita sama-sama saling genduroso. Ambil sari-sarinya saja. Yang sekiranya itu nggak usah diambil. Karena kalau kita bicara tentang soal Satria Piningit, enggak hanya Satria Piningit keluar ini tanya ini dan itu, enggak. Tatanannya ada dari para Pandawa. Para Pandawa itu menjaga Satria Piningit. Para Pandawa. Para Pandawa itu semua itu kan tatanannya itu. Jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang lakon apa yang dijalankan seorang satria sejati yang sedang berjalan. Seperti itu. Trisula Weda. Apa yang menjadi lakunya? Ya terbingit ya di melakukan apa yang menjadi tugasnya para leluhur berjalan. Di saat
melampah. Harus kemana. Urusan masalah dunia ya nanti akan, urusan itu ya semua akan pasti sampai. Dalam arti dunia itu ya kita dalam laku lampah semua kan, masalah aminah apapun itu ya, rahmat, rahman, rohim, aminah. Rezeki apapun yang berkah, barokah, penuh rahmat dari Gusti Allah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Ini tadi saya bahasannya ya tak potong-potong, tak singkat-singkat, biar digoleki dewi-dewi. Digoleki dewi-dewi apa yang jadi laku lampai. Insya Allah kita bisa selalu selalu diberi kemudahan apa yang menjadi lakunya. Pada golek ide-ide, pada sinau bareng. Oke. Dan saya minta maaf jika banyak salah tutur kata yang sering saya sampaikan. Buat semua dulur-dulur sehat-sehat selalu, semangat, dan dimudahkan apa yang menjadi laku lampah urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rembag pasutrang jroning manah.